ngerasa nggak sih pengen menghilang dari Jakarta? Guys, aku sudah memutuskan kalau aku menghilang ke Sentul. Sentul itu kayak kotak rahasia buat ngumpet sebentar dari keruwetan hidup. Cuma sejam lebih sedikit dari Jakarta, tapi suasananya beda banget. Di sini semua terasa lebih slow dan lebih tenang. Kini saatnya kita perlu berhenti, tarik napas, dan nikmatin yang ada di sekitar. Oke guys, sekarang kita udah mau menuju jembatannya. Mungkin ini salah satu penghubung ke dalam hutan. Jadi kita akan ke Lewiliuk dulu, dimana itu yang paling jauh dan itu berada di dalam hutan ini. Tuh. Hutan, dan di sini ada bunga sangat cantik kan. Ada yang tahu nggak ini bunga apa guys? Trekkingnya udah telat sih. Harusnya sih trekkingnya mulainya pagi, tapi kita mulainya siang. Semoga kekejar deh, nggak keburu gelap. Oke, let's go. Aduh guys, ternyata di atas ada parkiran motor. Harusnya kita naik motor nih ke sini, tapi di bawah disuruh parkir di bawah. Lumayan, padahal bisa mengurangi lelah. Di sini nggak ada gedung tinggi, yang ada cuma bukit, udara, dingin, dan ketenangan. Yo, let's go, kita lanjut. Tidak lupa nyemil. Karena di perjalanan yang penuh dengan lika-liku, ada baiknya kita sambil menikmatinya dengan jajanan. Jangan lupa, jangan buang sampah sembarangan. Oke. Jalannya udah mulai full tanah ya guys, jadi kalian bener-bener harus pakai sandal trekking atau sepatu trekking karena licin, apalagi nih musim hujan, jadi kita harus prepare. Terakhir dari jalur trek ini, tempat ini lebih tenang, lebih tersembunyi, cocok buat yang pengen benar-benar sendiri. Ini tempat paling viral di Sentul, tapi masih worth it banget dikunjungin. Airnya warna hijau toska, dingin, dan jernih. Pas sampai sini, semua stres langsung kereset. Wah, akhirnya udah nyampe guys, lihat. Ayo langsung aja kita meluncur. Padahal ini hari Senin loh, tapi lumayan banyak wisatawan yang datang ke sini. Oke guys, kalau udah kacamata menempel seperti ini, artinya kita udah mulai ditusuk dengan sinar ya, cahaya ilahi. Sekarang aku udah nyampe di Curug Lewiliuk. Ini tuh salah satu curug wishlistku juga, karena dia itu salah satu curug yang paling bagus menurutku. Kenapa? Karena warnanya itu bener-bener biru,
dan di kiri kanan itu ada tebing, jadi tuh kita kayak serasa masuk goa gitu loh guys. Kalau kalian penasaran, langsung aja kita lihat lebih dekat Curug Lewiliuk. Wow, aduh, karena ini kita terbatas ya kemampuan berenangnya, jadi kita pakai pelampung. Safety first, come on. Jadi di sini tuh suasana alamnya tuh bener-bener kerasa banget karena adanya suara-suara yang makin membuat kita itu kayak, aduh, ini itu yang paling aku idam-idamkan. Coba kalian denger ya. Gimana kan? Seger kan? Ditambah suara air, terus suara hewan, kemudian suasananya itu loh, bener-bener kita itu di tengah hutan, jadi itu mantep banget. Nah, sebenarnya aku nggak bener-bener kabur guys, aku tuh cuma butuh ketenangan. Kadang kan emang kita butuh suasana yang berbeda gitu ya. Mungkin di antara kalian juga ada yang capek sama kerjaannya atau mungkin hal lain. Jadi nggak ada salahnya kita cari ketenangan di luar. Jadi atur liburanmu. Selesai main air di Curug Lewiliuk. Sekarang ini mau lanjut kalian jalan pulang ke Curug Lewiliuk. Kita lihat perbedaannya ya. Tuh. Jadi ini sebenarnya kabur yang sangat disengaja ya. Jadi buat kalian yang burn out atau pusing, baru diputusin pacar atau di ghosting, mending kalian cari waktu sendiri dulu, menenangkan pikiran kalian. Karena yang paling mengerti diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus punya waktu buat diri kita sendiri. Salah satunya mengunjungi tempat-tempat yang kita pengen. Percaya deh, kalian pasti ke-recharge. Aduh. Nah, ke Lewiliuk ini ternyata perjalanan juga cukup sulit ya. Tapi pemandangannya bagus guys. Tuh, bagus kan? Maksud guys, kalau kalian baru diputusin pacar, di sini tempatnya. Ini kakiku udah pegel banget karena tadi main airnya cukup lama. Jadi kalau kalian nggak terlalu sering atau nggak terbiasa trekking kayak gini, saranku sih untuk main airnya jangan kelamaan, kayak jangan jauh-jauh gitu loh berenangnya, supaya tenaganya nggak habis. Jadi bisa ada tenaga lagi buat pulang, karena untuk pulang juga kirain bakalan lebih cepat dan lebih enak jalurnya, tapi cukup parah juga. Nah, ini aku sekarang udah nyampe di Curug Lewiliuk. Ini nggak kalah bagus, ini warnanya hijau. Tadi aku udah ganti baju dulu, terus menyaksikan pemandangan di Lewiliuk. Udah di pintu keluar, sekarang kita mau lanjut ke destinasi berikutnya.
Jadi jangan kemana-mana. Tempat berikutnya adalah Goa Garunggang. Tempat ini tersembunyi, trekkingnya agak panjang, tapi kalian bakal dapat pemandangan yang gila sih, apik tenan. Batu-batu di sini kayak di zaman purba, guanya sunyi, gelap, tapi justru di situ letak kedamaiannya. Konon, gua ini dulunya termasuk ke dalam wilayah lautan dangkal. Awalnya, gua ini ditemukan sama petani sekitar tahun 1980-an, dan proses penggaliannya itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah, di sini kita bisa menyusuri goa sedalam 50 meter dengan tersedianya sumber air alami. Masyarakat percaya jika air tersebut bisa mengobati berbagai penyakit, sehingga tak jarang wisatawan yang membawanya pulang. Oke guys, sekarang aku udah di pintu masuk goanya. Jadi kita mau masuk ke dalam goa dan ini masuknya cukup curam, tapi untungnya ada tangga dan dipandu sama warga lokal di sini. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Be careful, hati-hati. Bye. Pak, saya turun, Pak. Oke, ayo sini kameramen. Nah ini guys perjalanannya. Jadi di bawah ini ada mata air juga kayaknya, ada air. Terus bebatuan di atas juga. Jadi hati-hati kepalanya dan kalian gak usah bawa barang banyak sih kalau kesini. Nah ini udah nyampe nih Pak. Wow. Oke guys, di sini juga ada berbagai macam batuan. Yang di atas ini semua ini itu ada namanya stalaktit dan yang batuan di bawah itu namanya stalagmit. Jadi di sini belajar geografi juga nih. Oke, let's go. Nah guys, jadi di dalam ini ada juga air mengalir, mata air yang memang langsung turun dari atas. Mana di atas ini ada pegunungan juga dan mengalirnya langsung ke bebatuan ini. Tuh di atas ini. Wah, ini kalian nyesel sih kalau nggak ke Goa Garunggang. Kalau ke Sentul wajib ke Goa Garunggang guys. Kurang banyak nih teman-teman yang ke Goa Garunggang aku lihat. Padahal ini sangat recommended. Ya, ke Goa Garunggang. Wow, ini epic banget, woy. Ini epic sekali sih. Ada mata air dari bebatuan. Curug mini. Aku akan membasuh muka dulu ya. Wow. Ini warisan guys. Warisan ini harus dijaga. Dan kalian harus kesini sih. Ini kita belajar geografi juga soalnya bebatuan ini. Oke guys. Nah, sekarang aku udah berdiri di tengah-tengah gua ini dan aku salvo ke atas itu banyak kelelawar yang hinggap di sini. Jadi Goa Garunggang ini benar-benar masih masih benar-benar alami banget. Dimana di sini nggak ada ditambah perintilan untuk lampu atau apa. Jadi warga lokal benar-benar menjaga, merawat, tidak mengubahnya gitu. Jadi ini tetap aja kelelawarnya di sini. Seru banget. Akhirnya setelah pencarian harta karun kita menemukan cahaya. Seru banget di sana. Gelap gulita, tapi itu wisatanya masih terjaga guys, dikelola sama warga lokal dan tidak dirusak. Jadi mantap. Let's go. Udah capek trekking, perut juga udah meronta-ronta. Nah, inilah saatnya aku mampir ke salah satu hidden gem di Sentul. Jadi, ini adalah salah satu restoran khas Sunda yang masih baru dibuka guys. Dan untuk akses tempatnya agak sulit karena jalannya kurang bagus. Tapi ya begitu sampai, kalian gak akan nyesel.
Oke, sekarang kita mau makan di restoran di sungai. Ini kita makan sambil diiringi musik-musik Sunda gitu. Di sini aku ada pesen ayam goreng dengan sambal terasi yang mantap dan endul yang pastinya ya. Setelah itu ada juga tumis kangkung yang porsinya sangat banyak. BTW ini untuk aku aja loh guys. Nggak tahu nih bisa atau enggak. Ayo kita cobain ya setelah itu. Terus ini spesial juga sih, ada lupis. Mantep kan? Setelah itu ada juga tempe mendoan dan juga kopi. Oke, langsung aja aku mau makan nasi dengan ayam goreng dulu. Ini digeser dulu ya. Kita makan nasi dulu. Ini ayamnya mantap kan guys? Bumbunya nggak pelit tuh, dikasih banyak tuh. Kita cocol dengan sambal dan juga nasi. Kita ambil dulu ya tumis kangkungnya. Berarti di sini banyak lalat guys. Mantap. Nah, aku mau coba tempe mendoan dulu. Nah, tempe mendoannya itu dikasih sambal kecap, udah pasti. Ini tidak bisa terpisahkan. Oke ya. Ini salah satu kopi khas di sungai karena namanya adalah kopi di sungai. Jadi ini kopi gula aren ya. Coba kita aduk dulu. Wow, sampai tumpah-tumpah. Kita seruput dulu ya guys. Mantap. Oke, aku mau lanjut makan dulu. Oke, aku udah selesai makan nasi dengan ayam goreng tadi. Sekarang aku mau cobain lupis dipadukan dengan kopi gula aren tadi. Yuk kita cobain lupisnya. Lihat gula merahnya pas gitu ya, nggak terlalu banjir juga. Jadi dia enak nih dicocol. Ya kita coba. Karena memang nggak banjir. Terus pulutnya itu loh guys, nih lihat detail pulut. Jadi dia tuh pulutnya lembut ya, tapi dia lembut loh. Terus kelapanya juga di sini nggak gitu banyak. Jadi pokoknya semuanya pas sesuai dengan porsinya gitu loh. Jadi kalau dimakan itu enak. Ada tenaga lagi. Sekarang aku mau lanjut ke destinasi kita yang terakhir dan ini paling gong sih karena dari sini kita bisa lihat pemandangan yang begitu epic. Oke, ikutin terus perjalanan aku. Untuk penutup hari ini aku mau kasih lihat ke kalian spot city light terbaik di Sentul, Taman Fatan Hambalang. Pemandangan alamnya memukau menjadi salah satu daya tarik utama Taman Fatan Hambalang. Begitu masuk area kafe, panorama lembah hijau Hambalang yang mempesona akan langsung menyambut para tamu. Nah, sekarang aku udah sampai di Taman Fatan Hambalang. Di sini tempatnya syahdu, asik juga. Soalnya view di belakang langsung ke pegunungan, sama kalau malam nanti akan kelihatan city light-nya. Jadi yuk ikutin aku di Taman Fatan Hambalang. Dari sini kalian bisa menyaksikan langit yang luas
merasakan angin yang lembut, lampu-lampu yang indah, dan yang paling penting bisa nafas lega. Kadang kita cuma butuh pergi sebentar, butuh sadar betapa beratnya hidup yang kita bawa tiap hari. Gimana guys, seru banget kan? Di sini aku dipesan pisang goreng, kentang, dan 3 minuman ini harganya cuma 50.000. Jadi termasuk standar lah ya harganya. Karena di sini juga bagus kok, semua tertata rapi gitu, mulai dari kursi, meja, sampai fasilitasnya juga lengkap. Dan ini bentar lagi akan rame nih kalau menuju malam nih. Kalau sekarang sih masih belum begitu rame, nanti malam pasti rame karena view-nya nggak kalah cakep dari yang sekarang. Ini lokasinya dekat banget sama kampus pertahanan. Jadi kalau kalian kesini jangan salah jalan karena ada 2 jalur. Yang pertama itu jalur yang tidak bagus, tapi itu lebih dekat. Tapi jalannya itu agak ekstrem guys. Ini jalur versi amannya itu di lewat Universitas Pertahanan. Kalau kalian butuh waktu sendiri, kalian bisa nih kunjungin beberapa tempat yang aku udah list tadi. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, dan tulis di komentar kalian pengen aku kemana lagi. See you in the next video, bye-bye!